Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, berarti ini bukan situasi kalian. Pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Oke, itu aja. Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus, kita akan membahas kira-kira seperti apa sih love life kalian di tahun 2022 ya. Jadi kira-kira bagaimana perjalanannya, ini bisa untuk yang sudah berpasangan atau yang single ya, bebas. Oke. Baik. Kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Gemini, Sun, Moon, Rising, tapi tidak usah fokus sama zodiak ya, aku hanya akan bacakan aja ya. Selain Gemini, Sun, Moon, Rising, aku melihat di sini ada Libra, Sun, Moon, Rising ya. Kemudian Pisces, Scorpio. Ya, jelas Gemini itu sendiri, Aries, Aquarius, Leo, Virgo. Sun, Moon, Rising ya, ada Sagittarius juga lah ya. Oke. Sun, Moon, Rising, atau Venus lah ya. Gemini, kita langsung menuju ke pembacaan. Kalau aku lihat di sini, ini situasinya seperti kalian itu sedang berada di pilihan yang tidak kalian inginkan, ya. Mungkin kalian sudah memilih sesuatu atau jalan yang akhirnya kalian sesali, atau kalian sebenarnya tidak menginginkan itu. Itu bukan yang hati kalian inginkan, tapi kalian sudah terlanjur memilih itu dan menjalani itu gitu. Jadi bisa dibilang ada penyesalan sih di situ ya. Kalau aku lihat di sini, tahun 2022 itu ada keberanian ya, ada desakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan perasaan kalian dan kebahagiaan kalian. Spesifiknya ya memang tentang love life, karena kita kan membahas tentang love life ya gitu. Apalagi di sini ada Two of Cups juga ya. Ada Prince of Wands dan Two of Cups. Aku melihat di sini kalian cukup on fire ya, passionate untuk membuat keputusan itu dan mengikuti pilihan hati kalian di sini ya. Aku bacakan pesannya. Mengamati langkah kembali mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi. Jadi Prince of Wands di sini aku melihatnya kalian tuh jadi bersemangat banget gitu ya. Karena kalian itu menyadari ini, mungkin saja ini belum terlambat. Kenapa tidak dicoba gitu? Ada pertanyaan atau pikiran seperti itu, dan pikiran itu juga yang akhirnya memberikan kekuatan lebih sama kalian, memberikan semangat lebih sama kalian untuk Two of Cups ini, untuk mengikuti atau mewujudkan, memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kalian ya, karena kalian sepertinya tidak bahagia di jalan itu, oke? Ya, Justice sama Ten of Wands kelihatan banget ya bahwa ini sepertinya keputusan yang sulit diambil gitu ya. Langkah ini berat sekali untuk diambil karena resikonya besar, lalu mungkin kalian sendiri juga tidak cukup berani gitu loh melawan kenyataan ini, melawan apa yang harus kalian lawan kalau kalian memilih mengambil pilihan itu. Loh, ribet banget. Intinya ya itu sepertinya pilihan yang sulit, pilihan yang berat gitu ya. Ditambah kalian itu terlihat ketakutan gitu sebenarnya untuk mengambil pilihan ini. Hati ingin ke situ, kalian nggak bahagia di sini gitu ya. Tapi melihat ketakutan kalian yang besar ya, aku melihat di sini ada ketakutan yang besar gitu ya, keberanian kalian, entah keberanian kalian yang kecil atau memang ini sesuatu yang besar aja yang akhirnya mengundang ketakutan besar dalam diri kalian gitu. Ya, cuman ini bukan sesuatu yang mudah untuk diambil sih kayaknya buat kalian ya, Ten of Wands di sini. Iya, mungkin kalian tahu resikonya apa, jadi berat gitu loh. Kalian tidak punya keberanian besar untuk ini kayaknya. Tapi kalau dilihat dari Prince of Wands, akhirnya kayaknya kalian mengambil kesempatan itu sih untuk membuat pilihan itu. Akhirnya kalian memberanikan diri. Akhirnya kalian seperti mendapatkan kekuatan itu. Jadi soal kekuatan itu masalah pikiran kita sih ya. Dan soal keberanian itu masalah pikiran, ya jelas lah orang berani atau tidak kan masalah pikiran mereka. Tapi
Kalau orang merasa mereka tidak punya keberanian besar atau kekuatan besar, sebenarnya nggak juga ya. Mungkin saja ini masalahnya di pikiran mereka. Mungkin ya, karena kepikiran orang itu bisa menstimulus atau memberikan trigger gitu loh untuk keluarnya kekuatan besar dalam dirinya yang tidak dia sadari, tidak mereka sadari gitu. Ya, jadi pikiran itu bisa membuat orang itu mengeluarkan kekuatan dalam dirinya, kekuatan besar yang selama ini tidak dia bayangkan dia miliki, itu bisa saja. Tapi pikiran juga bisa membuat orang ciut banget, takut banget gitu. Jadi memang masalahnya itu di pikiran, dan memang melawan pikiran sendiri atau melawan diri sendiri itu nggak mudah gitu ya. It's okay, apalagi seorang Gemini gitu ya. Tapi aku lihat akhirnya kalian mengambil keputusan ini ya di kartu Justice. Aku bacakan pesannya ya. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Soul connection bisa menjadi trigger luka itu kembali terasa atau membantu proses healing. Ya jelas, mungkin kalian merasa kalian sudah menyakiti orang ini, atau kalian sadar di sini ada hati yang terluka dan kemungkinan belum sembuh, sehingga kalian berpikir memang ini harus disembuhkan dulu gitu. Mungkin harus ada permintaan maaf, harus ada usaha komunikasi, pendekatan untuk menyembuhkan luka lama ini gitu ya. Prince of Pentacles, Seven of Pentacles. Iya, kayaknya kalian sudah aku melihat ini sebenarnya hal yang kalian manifestasikan, tapi kalian nggak menyadari itu gitu. Mungkin saja selama ini kalian menjalani sesuatu yang tidak kalian inginkan, seperti yang aku bilang. Tapi kalian tetap percaya kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan itu. Jadi proses manifestasi itu sebenarnya berlangsung di situ. Gitu kalau aku lihat ya. Seperti itu. Jadi ini masalah waktu itu bisa terrealisasikan. Ya jelas ya, tapi maksudnya gini, diam-diam mungkin kalian gak sadar kalian memanifestasikan ini. Dari pikiran kalian, nanti akan berujung pada langkah kalian gitu. Mungkin saja selama ini kalian memilih untuk berpura-pura ya, apalagi seorang Gemini gitu ya. Berpura-pura menjalani sesuatu, mungkin bagian dari keahlian kalian, Gemini Sun Moon Rising. Aku bacakan pesan di sini ya. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga? Mungkin kalian akan memanifestasikan pengakuan ya. Pengakuan atau komunikasi atau keterbukaan ini di tahun 2022. Dan ini berkaitan sama pilihan yang nanti akhirnya kalian ambil itu, resiko yang akan kalian ambil itu ya. Six of Wands, Ten of Sword di sini. Six of Wands dan Ten of Sword. Kayaknya kalian akan menyudahi situasi ini sih kalau aku lihat ya. Di tahun 2022 ya. Pahami dan jalankan, setiap orang memiliki peran dalam kehidupan. Langkah seseorang bisa berimbas pada kehidupan orang lain ya. Ini kayaknya ada kaitannya sama situasi kalian. Langkah seseorang bisa berimbas pada kehidupan orang lain. Mungkin itu yang membuat kalian sulit membuat keputusan ini, oke? Jalannya mungkin tidak sempurna, tapi menyelesaikan misi adalah tujuan. Ya, keadaan orang lain atau situasi lain yang berkaitan sama orang lain lah ya. Ini membuat kalian itu jadi takut gitu loh. Penuh dengan pertimbangan untuk melangkah gitu. Cuman kalian akhirnya memilih mengakhiri situasi yang udah gak nyaman ini, yang kalian yang tidak kalian nikmati inilah ya, situasi yang tidak sesuai dengan hati kalian gitu aku lihat ya. Dan di bottom of the deck ada Heart and Homeland gitu ya. Jadi kemungkinan tahun 2022 kalian memilih untuk kembali pada pilihan hati kalian. Oke? Tempat yang selalu memanggil untuk kembali.
Sejauh apapun pergi, langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Ini soal cinta mungkin ya. Ya bukan mungkin, memang kita sedang bahas love life gitu ya. Sedang bahas love life gitulah ya. Jadi bisa jadi siapapun yang bersama kalian atau siapapun yang kalian temui, kalian itu selalu merindukan orang ini dan menginginkan orang ini. Saat kalian jauh dan tidak bersama orang ini, kalian baru sadar gitu loh, bahwa sebegitu pentingnya orang ini buat kalian. Oke? Di sini ada abundance juga ya. Jadi bisa jadi kalau kalian sudah membuat keputusan yang sesuai dengan suara hati kalian ini ya, abundance itu akan menyapa kalian juga. Abundance dalam hal lain yaitu materi ya. Karena di situ kalian sudah bahagia. Lalu kalau aku lihat di sini perjalanannya, di saat kalian bahagia, material abundance itu kayak kalian tarik juga dalam hidup kalian. Saat kalian union dengan kebahagiaan kalian itu ya, yang sesuai dengan hati kalian itu kalau aku lihat di sini. Oke. Jadi di tahun 2022 aku melihat kalian sih lebih terlihat ya. Kalau aku lihat di sini kalian tampak powerful ya, tampak berani dan kuat untuk mengambil langkah ya, untuk itu tadi buat inisiatif, membuat inisiatif gitu ya. Sorry ya, kayaknya aku agak ribet ngomongnya hari ini ya. Terlihat kalian itu punya kekuatan dan lebih powerful gitu ya untuk melakukan langkah, membuat inisiatif atau buat keputusan itu ya di sini. Oke. Dan semacam kayak berani untuk apa adanya gitu. Mungkin selama ini kalian semacam berpura-pura membangun image, itu bisa jadi, atau berpura-pura aja membangun sesuatu tampilan luar gitu. Tapi kayaknya 2022 kalian lebih berani untuk jadi diri sendiri, lebih berani untuk apa adanya, apalagi soal love life gitu ya. Oke. Kita bacakan pesan dari Life as We Know It Oracle. Itu kan semuanya tentang pilihan, choice. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia selama tidak ada hukum yang dilanggar. Mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu. Jadi pertimbangkan itu ya, gitu. Oke? Seperti kata-katanya gitu ya. Be strong to make a choice. Ingat ya, awali kekuatan dalam dirimu dengan keyakinan pada apa yang ingin diraih. Pilihan yang ada sering tampak sulit. Setiap pilihan memiliki resiko. Hanya seseorang yang kuat yang berani mengambil resiko untuk sesuatu yang ia yakini dan inginkan. Jangan biarkan bisikan liar mengganggumu. Dengarkan intuisi dan hatimu. Jangan ragu mengatakan tidak untuk sesuatu yang berseberangan dengan suara hatimu. Oke, gitu kalau aku lihat di sini. Oke, jadi 2022 kemungkinan kalian akan memutuskan kembali sama cinta kalian ini kalau aku lihat ya. Pokoknya 2022 ada keputusan besar yang kalian buat soal love life kalian. Ya, keputusannya besar. Selama ini kalian menunda untuk membuat keputusan itu atau membuka itu ke permukaan gitu kalau aku lihat ya. Seperti itu. Dan di tahun 2022 ada potensi besar kalian bisa union dengan pilihan hati kalian, kebahagiaan kalian. Dan di saat kalian sudah bahagia di situ, menjadi apa adanya ya, union dengan kebahagiaan kalian gitu ya. Aku melihat ada abundance yang menyapa kalian yang berkaitan dengan materi. Jadi ada kelimpahan materi juga di situ. Oke? Itu saja kalau yang kulihat di sini untuk Gemini Sun Moon Rising ya. Jadi kalian sepertinya mau membuat komunikasi di sini, tapi selalu ada konflik batin di sini ya. Di sini ada Ace of Swords, ada Five of Swords, Five of Pentacles. Ada komunikasi yang ingin kalian buat, cuman selalu terhenti karena konflik dalam batin kalian sendiri. Jadi it's okay Gemini, aku tahu kalian seorang Gemini gitu ya. Cuman balik lagi gitu ya, kalau selalu ragu-ragu ya repot juga, kalian tidak kemana-mana jadinya ya, tidak ada perubahan yang dibuat di situ. Oke? Seperti itu.
Itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Gemini, good luck ya buat kalian.